Bayangin hari ini lo bangun tidur dan tiba-tiba semua tabungan lo nol, semua koneksi lo hilang, dan ijazah lo nggak laku. Lo bener-bener harus mulai dari titik nol di tahun 2026 yang semuanya udah serba AI. Apa yang bakal lo lakuin? Panik atau malah ngerasa ini kesempatan baru? Kalau gue ada di posisi itu, gue nggak bakal asal ambil kursus atau kuliah lagi 4 tahun. Dunia udah berubah terlalu cepet. Di video ini gue bakal share ke lo survival map gue. Urutan skill yang bakal gue pelajari dari minggu pertama sampai gue bisa menghasilkan lagi. Gue udah riset, dan ini bukan sekadar list skill acak, ini adalah urutan logis biar lo nggak cuma tahu tapi laku. Karena di 2026, pinter aja nggak cukup, lo harus relevan. Yuk, kita bedah satu-satu. Langkah pertama, sebelum lo belajar yang lain, lo harus belajar cara ngomong sama mesin. Skill nomor 1, AI, Literacy, and Prompt Engineering. Gua nggak bakal cuma pakai ChatGPT buat nanya resep seblak. Itu mah anak SD juga bisa. Gua bakal pelajari gimana caranya bikin sistem prompt yang kompleks. Gimana caranya Claude atau ChatGPT bisa jadi konsultan bisnis gue atau asisten riset gue. Di 2026, AI bukan lagi barang baru. AI itu udah kayak listrik. Kalau lo nggak tahu cara pakainya, lo bakal gelap gulita. Pelajari ChatGPT, Midjourney buat visual, dan Claude buat analisis teks berat. Fokus di prompt engineering. Belajar gimana ngasih instruksi yang bikin hasil AI itu 10 kali lipat lebih bagus dari rata-rata orang. AI bukan pengganti, tapi booster. Kenapa ini nomor 1? Karena dengan AI, lo bisa belajar skill-skill selanjutnya 5 kali lebih cepat. AI bakal jadi mentor pribadi lo. Tapi gini, AI itu pinter banget ngolah data. Masalahnya, data apa yang mau lo olah kalau lo nggak paham angkanya? Makanya setelah lo jago pakai AI, lo harus masuk ke area yang bikin lo bisa ngambil keputusan. Skill kedua, data analysis and visualization. Jangan mikir angka itu ngebosenin. Di era AI, data itu minyak baru. Lo minimal harus khatam Excel atau Google Sheets. Tapi jangan stop di situ. Lanjut pelajari SQL buat narik data dan Tableau atau Looker Studio buat bikin data. Itu bisa ngomong. Kenapa? Karena bos atau klien, lo nggak mau lihat deretan angka. Mereka mau lihat tren, mereka mau tahu. Bulan depan kita harus ngapain. Setelah lo punya datanya, lo butuh cara buat nyampeinnya ke dunia. Skill ketiga, digital marketing and content creation. Gue bakal belajar copywriting, seni nulis yang menjual, dan storytelling. Data tanpa cerita itu hambar. Gue bakal pelajari CapCut buat video editing kilat dan Canva buat desain. Ingat, di 2026 semua orang itu adalah media. Kalau lo nggak bisa bikin konten, lo nggak punya suara di pasar digital. Sekarang lo udah punya skill buat dapat duit. Lo udah bisa pakai AI, bisa baca data, dan jago bikin konten. Tapi, makin tinggi pohon, makin kenceng anginnya. Makin banyak aset digital lo, makin banyak yang ngincer. Jadi, sebelum lo makin jauh, lo butuh satpam buat diri lo sendiri. Skill keempat, cyber security awareness. Ini serius, gue bakal pelajari dasar proteksi data. Jangan sampai akun lo dihack atau data klien lo bocor gara-gara lo teledor. Pahami gimana caranya kerja aman di dunia online. Di 2026, satu kebocoran data bisa ngancurin reputasi yang lo bangun bertahun-tahun. Setelah aman, baru kita bangun rumah digital kita sendiri. Skill kelima, cloud and no-code tools. Gue nggak bakal belajar bahasa pemrograman yang butuh waktu 2 tahun buat mahir. Gue bakal pelajari platform no-code kayak Webflow atau Bubble buat bikin landing page atau aplikasi sederhana. Gue juga bakal pelajari dasar cloud kayak AWS atau Google Cloud. Kenapa? Biar gue bisa bikin solusi otomatis buat masalah gue sendiri atau masalah klien gue tanpa harus nunggu programmer. 5 skill tadi itu teknis banget ya kan? Tapi ada satu rahasia, sehebat apapun teknologi yang lo pegang, teknologi itu nggak punya perasaan dan logika setajam manusia. Disinilah lo bakal bener-bener menang dari kompetisi. Skill keenam, soft skills, spesifiknya critical thinking, communication, dan adaptability. AI bisa ngasih jawaban, tapi AI nggak bisa nanya pertanyaan yang benar. Itu tugas critical thinking lo. Lo juga harus jago komunikasi. Gimana cara ngejelasin data rumit ke klien sambil bikin mereka ngerasa tenang, itu skill manusia. Dan terakhir, adaptability. Di 2026, apa yang gue omongin hari ini bisa aja berubah 6 bulan lagi. Lo harus siap riset otak lo kapan aja. Terakhir penutup dari semua ini, financial literacy and personal branding. Gue bakal belajar cara ngelola duit. Percuma lo dapat 50 juta sebulan kalau lo nggak tahu cara muterinnya. Dan yang paling penting, gue bakal bangun personal branding di LinkedIn atau Twitter. Gue bakal pamerin proses belajar gue. Gue bakal tunjukin kalau gue itu ahli di bidang gue. Ingat, di era AI orang beli orang, bukan cuma beli hasil kerja. Jadi itu urutannya, AI dulu buat pondasi, data buat logika, konten buat suara, keamanan buat proteksi, no-code buat sistem, soft skill buat jiwa, dan branding buat reputasi. Mungkin lu ngerasa banyak banget bang, dengerin gua, lu nggak perlu pelajari semuanya dalam semalam, mulai dari urutan pertama, satu persatu.
Tahun 2026 itu bukan tahunnya orang yang paling pintar, tapi tahunnya orang yang paling cepat belajar dan paling berani adaptasi. Gue udah kasih petanya, sekarang tinggal lo mau jalan atau cuma diem ngeliatin peta doang. Dari 7 skill tadi, mana yang menurut lo paling susah atau paling pengen lo pelajari duluan? Tulis di kolom komentar, kita diskusi. Jangan lupa like kalau lo rasa video ini ngasih lo kejelasan, dan subscribe ke Gunomat kalau lo nggak mau ketinggalan strategi survival lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay smart, stay relevant.